ia melihat bayangan hitam tinggi setinggi tiang listrik berdiri di dekat pagar besi. Sosok itu membawa benda seperti tubuh manusia tergantung terbalik dan menghilang ke dalam gelap. Di sebuah sudut kota Pekalongan, di jalan kecil yang biasanya hanya dilalui warga lokal, berdirilah sebuah bangunan baru yang dulunya adalah kios tua tak terpakai. Kini, kios itu berubah menjadi warung mie ayam sederhana bernama Mie Ayam Pak Angga. Nama yang biasa saja. Tak ada baliho mencolok, hanya spanduk kain lusuh berwarna putih dengan huruf merah yang mulai pudar. Angga, pemilik warung itu, adalah pria berusia 30-an. Wajahnya selalu murung, tubuhnya kurus, dan matanya cekung, seolah tak pernah tidur. Siok. Pagi hari, ia sudah bersiap di warung, membersihkan meja, mengatur mangkuk, dan merebus kaldu. Ia bekerja sendirian, tak ada pegawai, tak ada istri atau saudara yang membantu. Awalnya, tak banyak yang datang. Hari pertama buka, hanya 2 orang tua yang kebetulan lewat. Hari kedua hanya 1 pengemudi ojek online yang membeli untuk dibawa pulang. Tapi semua berubah pada hari ke-7. Pagi-pagi buta, belum jam 8, warung Angga sudah penuh. Belasan orang antre, bahkan ada yang membawa anak-anak. Beberapa pelanggan duduk bersila di teras tetangga karena meja penuh. Padahal Angga belum sempat memasang iklan atau memberi potongan harga. Mas, mie ayamnya bikin nagih ya? Tanya seorang pelanggan perempuan dengan senyum aneh. Semalam saya mimpi makan mie ayam ini. Loh, Angga hanya mengangguk kecil. Peluh dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya sedikit gemetar saat menyendok kuah. Ia tak menjawab. Setiap mangkuk mie ayam disajikan tanpa tambahan istimewa, hanya mie, sedikit sayur sawi, potongan ayam, dan kuah bening. Tak ada topping spesial, tak ada sambal unik, tapi semua orang berkata rasanya luar biasa, bahkan tak masuk akal. Ada aroma kayak kayu manis, tapi lebih dalam, kata seorang pria. Waktu dimakan, rasanya aneh, tapi bikin kangen. Hari ke hari, warung itu semakin ramai. Orang-orang dari luar kota datang. Bahkan rombongan mahasiswa dari Semarang dan pemilik food block lokal berbondong-bondong ingin mencicipi mie ayam Angga. Beberapa wartawan sempat meliput dan artikel-artikel bermunculan di media daring. Mie ayam misterius Pekalongan, 1 mangkok tak cukup. Namun, tidak semua pelanggan datang dengan selamat. Suatu pagi, tetangga depan warung, Bu Marni, menceritakan sesuatu pada tetangga lainnya. Matanya merah, seolah kurang tidur. Tadi malam aku lihat warungnya kebuka jam 2 pagi, katanya pelan. Ada suara sendok mangkuk, kayak ada yang makan rame-rame, tapi lampunya mati. Pas aku lihat dari balik tirai, ada orang duduk membelakangi jalan, tapi kepalanya miring, Mbak. Kepalanya nyamping kayak patah. Tetangganya diam, wajahnya menegang. Aku pikir aku halu. Tapi pagi-pagi pas aku keluar, di depan warung ada jejak kaki tapi bolong, kayak kaki kambing. Warung Angga tetap beroperasi seperti biasa. Tapi setiap pelanggan yang datang mengaku merasakan hal-hal aneh setelah makan. Saya mimpi dicekik sama seseorang di dapur warung itu. Ujar salah satu pelanggan, seorang guru SMP, saya nggak bisa napas. Tapi anehnya, pagi harinya saya malah ingin makan lagi ke sana. Pelanggan lain pernah mimisan tiba-tiba setelah makan. Ada yang pingsan, bahkan ada yang melihat cacing keluar dari mangkuk mie sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Orang-orang mulai saling berbisik, tetapi tetap datang. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang memanggil mereka kembali.
Sementara itu, Angga makin tertutup. Ia jarang bicara. Wajahnya semakin pucat. Ia sering terlihat menatap kosong ke arah tungku kayu di dapurnya. Di waktu-waktu tertentu, seperti tengah malam, warga sekitar mulai mendengar suara seperti ratapan dan jeritan dari dalam warung. Padahal, lampu sudah mati dan pintu tertutup. Suatu malam, seorang remaja iseng mencoba mengintip dari jendela belakang warung. Ia memanjat pagar tetangga, membawa senter kecil. Apa yang dilihatnya membuatnya menjerit histeris. Ia bersumpah melihat sosok tubuh manusia tergantung terbalik di langit-langit dapur. Darah menetes ke dalam panci besar yang digunakan Angga memasak kaldu. Di sebelah tubuh itu, ada bayangan makhluk hitam tinggi dengan tanduk melengkung dan wajah penuh luka terbakar yang sedang membisikkan sesuatu ke telinga Angga. Remaja itu trauma. Ia tak bisa berbicara selama 2 minggu penuh. Namun, tak ada yang bisa menghentikan warung itu. Bahkan, polisi yang mencoba memeriksa pun tak menemukan apapun. Dapur bersih, bahan makanan segar, tapi polisi yang datang sempat muntah tanpa sebab. Ia mengaku mencium bau anyir darah dan bangkai hewan. Meski tak ditemukan bukti fisik apapun, warung itu terus hidup. Pelanggan terus berdatangan. Angga hanya tersenyum tipis setiap kali pelanggan memuji mie ayamnya. Tapi di malam hari, saat lampu mati dan warung dikunci rapat, Angga duduk di dapur, menatap kuali besar yang mengepul tanpa henti, tempat di mana ia memasak lebih dari sekadar mie. Di langit Pekalongan, bulan tampak merah gelap, dan di balik warung itu, di tembok dapur, ada coretan samar yang mulai muncul. 1 saudara telah dibayar, 3 lagi akan ditagih. 1 tahun sebelum warung itu ramai, Angga hidup dalam kehancuran yang tak bisa ia hindari. Usahanya membuka kios pulsa dan makanan ringan bangkrut total. Bukan karena tidak laku, tapi karena lilitannya pada rentenir bernama Pak Johar yang setiap minggu datang membawa 2 orang bertubuh besar dan mata merah seperti orang kesurupan. Angga awalnya hanya meminjam 3 juta untuk modal, tapi bunga berbunga. Dan dalam 8 bulan, utangnya membengkak menjadi 50 juta lebih. Ibunya terbaring di rumah karena stroke. Ayahnya sudah meninggal. Adik-adiknya tak lagi menghubunginya. Karena malu punya saudara seperti Angga, patah semangat, pengangguran, dan pemabuk. Puncaknya terjadi di suatu malam kelam saat hujan turun deras. Pak Johar datang membawa surat ancaman penyitaan rumah warisan orang tuanya. Waktu kau tinggal seminggu, kalau tidak bisa bayar, rumah ini milik kami, katanya datar, menaruh map plastik basah di atas meja ruang tamu. Kau pikir hidupmu tak bisa lebih buruk lagi, Angga? Salah. Setelah mereka pergi, Angga menatap lenggit-lenggit rumah yang bocor. Tangannya gemetar. Malam itu, ia berjalan keluar rumah. Hujan mengguyur. Jalan becek. Ia tak tahu kemana. Hanya berjalan tanpa arah di sebuah gang gelap dekat jembatan merah. Ia bertemu seseorang. Orang itu bertubuh kecil, mengenakan jaket hitam lusuh dan topi caping yang menutupi wajahnya. Suaranya berat dan parau seperti suara dari dalam sumur. Kau mau selamat dari semua utang itu, nak? Tanyanya tanpa basa-basi. Tapi harus berani menukar nyawa dengan keberuntungan. Angga tak menjawab. Tapi langkahnya berhenti. Orang itu mendekat ke Gunung Kendali Sodo. Malam Jumat Kliwon, bawa 1 ekor ayam cemani, 7 koin logam, dan foto saudara kandungmu. Bakar semua. Tepat jam 12 malam. Di puncak, suaranya menggema seperti bukan berasal dari tenggorokan manusia. Setelah berkata begitu,
Orang itu menghilang ke dalam kabut hujan seperti asap. Angga tak bisa tidur malam itu. Ia pikir ia sedang berhalusinasi. Tapi entah mengapa, ia menuruti kotek-kotak orang asing itu. Seminggu kemudian, di malam Jumat Kliwon, Angga naik ojek ke daerah lereng Gunung Kendali Sodo di pinggiran selatan Pekalongan. Ia naik sambil membawa tas hitam berisi ayam cemani hidup yang terus berkokok aneh, foto adik perempuannya, dan 7 koin kuno yang ia beli dari pasar loak. Setelah melewati jalan tanah selama 30 menit, ia menyuruh tukang ojek berhenti dan mengatakan ia hendak berziarah. Tukang ojek hanya mengangguk, lalu pergi. Angga melanjutkan perjalanan sendiri ke puncak. Semakin tinggi ia melangkah. Hawa dingin terasa tak wajar. Angin menerpa dedaunan, tapi tak terdengar suara apapun. Seolah suara mati di tempat itu. Tak ada jangkrik, tak ada burung hantu, hanya diam. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah batu besar berbentuk seperti leher manusia yang terpenggal. Batu itu basah, licin, dan berwarna kehitaman. Di sekelilingnya ada lingkaran tanah seperti altar. Entah siapa yang pernah menggali atau membentuknya. Tepat jam 12 malam, Angga memulai ritual. Ia membakar foto adiknya bersama koin dan menyembelih ayam cemani di atas batu besar itu. Darah mengalir deras dan merembes ke tanah. Mengalir ke tengah lingkaran, langit tiba-tiba bergetar pelan. Tanah di bawahnya berdenyut seperti jantung. Batu besar itu mengeluarkan suara lirih, seperti rintihan pelan. Tiba-tiba muncul sosok hitam tinggi dengan wajah seperti kulit melepuh, bertanduk panjang, dan lidah menjulur panjang hingga ke dada. Makhluk itu muncul dari balik kabut. Tak terdengar langkahnya, tapi tanah bergetar setiap ia mendekat. Nyawamu tak berharga, tapi kau bisa menukar saudara kandungmu. 1 nyawa, 1 kemakmuran, bisiknya dengan suara bergaung. Angga, yang awalnya ingin mundur, kini mematung. Matanya kosong, ia mengangguk pelan. Makhluk itu menjulur tangan dengan kuku seperti belati. Ia menyentuh dahi Angga dan membisikkan sesuatu dalam bahasa tak dikenal. Tiba-tiba, tubuh Angga kejang dan terjatuh ke tanah. Ia tak sadarkan diri. Pagi harinya, ia bangun di tengah hutan sendirian. Batu besar itu menghilang. Ayamnya lenyap. Di tangannya hanya tersisa sebuah luka kecil berbentuk simbol aneh yang terbakar di kulit seperti angka 3 terbalik dengan ekor panjang sot ea ulong. Ia menemukan sebuah pesan WhatsApp dari seseorang yang tak dikenal. Usahamu bisa dimulai. Tumbal pertama sudah ditunggu. Angga menggigil. 3 hari kemudian, warung mie ayam kecil itu dibuka. Sepupu pertamanya, Ricky, datang membantu seperti biasa. Tapi malam itu, Ricky diminta mengantar mie ayam pesanan terakhir ke luar kota. Ia tak pernah kembali. Kini, setiap malam, Angga duduk di belakang warung, menatap kuali besar yang ia pakai memasak kuah. Kuali itu ia temukan di belakang rumahnya. Padahal sebelumnya tak pernah ada. Besi tuanya hitam dan selalu panas, meski tak dinyalakan. Jika telinga didekatkan ke sisi kuali itu, terdengar suara napas dan bisikan lirih, seolah seseorang sedang menderita di dalamnya. Ia tahu perjanjian itu nyata. Ia juga tahu tumbal berikutnya akan segera ditagih. Ricky adalah sepupu satu-satunya yang masih mau dekat dengan Angga setelah ia jatuh miskin. Ricky masih muda, baru 24 tahun, dan baru kembali ke Pekalongan setelah gagal kerja di Jakarta. Ia tidak banyak bicara, tetapi selalu ramah. Sot Engel. Membuka warung mie ayam, Ricky menawarkan diri membantu,
walau tanpa dibayar, daripada nganggur. Katanya suatu pagi sambil menyapu halaman depan warung. Bagi Angga, kehadiran Ricky membuat warung terasa lebih manusiawi. Walau pelanggan terus berdatangan dalam jumlah tak masuk akal, Angga tetap bisa pura-pura menjadi pedagang biasa. Karena Ricky lah yang menyambut dan bercakap dengan para pelanggan. Namun, semakin hari, sesuatu mulai berubah pada diri Ricky. Ia mulai mengeluh sering mimpi buruk. Tubuhnya sering menggigil meskipun siang hari panas menyengat. Suatu sore, ia bahkan sempat jatuh pingsan saat sedang memotong daun sawi. "Aku mimpi, aku duduk di kuali panas," ucapnya. Setelah sadar, ada tangan hitam keluar dari kuah mie, narik kakiku. Angga hanya diam, tak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu tumbal telah ditandai. Malam itu, warung tutup lebih cepat dari biasanya. Sekitar pukul 9 malam, ada pesanan dadakan melalui telepon. Suara di ujung sana terdengar berat dan serak, namun jelas. 2 porsi mie ayam. Kirim ke Jalan Beringin, dekat kebun kosong belakang bekas gudang tekstil. Ricky yang mengangkat telepon. "Wah, agak jauh juga ya mas." Suara di telepon hanya menjawab, "Bawa motor." Uangnya sudah diselipkan di bawah batu dekat pagar besi. Engga berdiri membelakangi Ricky saat itu, memandangi panci kaldu yang masih mendidih, dan hanya berkata, "Pergi saja Ki. Sekalian udara malam bagus buat nenangin kepala kamu." Ricky mengangguk pelan. Ia membawa 2 porsi mie ayam dalam kantong, naik motornya, dan meluncur ke arah alamat yang disebut. Malam itu sangat sepi. Bahkan suara jangkrik pun nyaris tak terdengar. Pukul 10:15 malam, Ricky belum juga kembali. Pukul 11, teleponnya tidak aktif. Pukul 2 pagi, warga sekitar Jalan Beringin menemukan motornya tergeletak. Di pinggir jalan tanah, mesin masih hangat, tapi pengendaranya tak ada. Kantong berisi mie ayam tergantung di setang motor. Salah satu mangkuknya, terbuka mienya, berubah hitam dan mengeluarkan bau anyir seperti darah. Di dekat pagar bekas gudang tekstil, ditemukan secari kertas plastik bening berisi uang Rp50.000, basah dan berlendir. Warga yang menemukannya langsung muntah karena mencium bau amis menyengat, seperti daging membusuk. Pencarian dilakukan hingga subuh. Polisi datang, anjing pelacak diturunkan, tapi jejak Ricky menghilang begitu saja, seolah ia menguap di udara. Di tempat ia terakhir kali diketahui berdiri, hanya ada bekas kaki. Tapi anehnya, bukan kaki manusia. Bentuknya besar, 3 jari, dan seperti bercakar. Media lokal menulis berita kehilangan itu dengan judul netral. Seorang pemuda hilang secara misterius di Pekalongan Selatan. Tapi warga yang tinggal dekat lokasi mengatakan lebih dari itu. Seorang kakek yang tinggal tak jauh dari bekas gudang bercerita, malam itu ia melihat bayangan hitam tinggi setinggi tiang listrik berdiri di dekat pagar besi. Sosok itu membawa benda seperti tubuh manusia tergantung terbalik dan menghilang ke dalam gelap. Angga pura-pura sedih saat polisi datang ke warung. Ia membantu memberi informasi, menunjukkan foto terakhir Ricky, bahkan ikut ke kantor polisi untuk pemeriksaan. Tapi begitu malam datang dan warung ditutup, ia duduk sendiri di belakang dapur, menatap kuali besar yang terus mengepul meski api tak dinyalakan. Uap dari kuali itu malam ini berwarna merah samar. Dan entah kenapa, saat ia menyendok kuah mie untuk dicoba sendiri, ia melihat sesuatu mengambang di permukaannya salai rambut, hitam panjang dan sepotong kecil kuku manusia. Tangannya bergetar,
Tapi ia tidak membuangnya. Ia hanya menutup kuali dan berkata pelan pada dirinya sendiri. Baru 1, 3 lagi. Sejak malam Ricky menghilang, suasana warung berubah. Tetangga dekat mulai mendengar suara erangan lirih dari dalam warung saat tengah malam, seperti orang sekarat. Seorang bocah tetangga mengaku melihat bayangan menyerupai Ricky duduk di teras warung sambil menangis dan memegang mangkuk. Mie ayam kesam. Tapi saat ibunya menoleh ke arah yang sama, tak ada siapa-siapa. Hari-hari berlalu, pelanggan tetap berdatangan, bahkan makin banyak. Ada yang mengaku setelah makan mie ayam Angga, mimpi didatangi sosok tanpa wajah. Ada pula yang merasa selalu lapar dan tak bisa makan makanan lain selain mie ayam dari warung itu. Dan anehnya, dari kejauhan, aroma mie ayam itu berubah-ubah. Kadang wangi sedap, kadang amis, seperti bangkai. Angga hanya bekerja seperti biasa. Senyum kecil di wajahnya kembali muncul. Tapi mata cekungnya menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tepat seminggu setelah Ricky menghilang, Angga menerima pesan baru di WhatsApp dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berbunyi, "Tumbal diterima. Kuali telah diberkahi. Siapkan saudara berikutnya." Sejak kepergian Ricky, suasana warung mie ayam milik Angga semakin janggal. Bukan karena sepi, sebaliknya, warung itu kini lebih ramai dari sebelumnya. Antrian pelanggan mengular sampai ke jalan. Beberapa pelanggan rela menunggu lebih dari 1 jam hanya untuk semangkuk mie ayam yang terlihat biasa. Namun, malam hari adalah cerita yang berbeda. Setiap kali matahari tenggelam dan lampu-lampu rumah mulai menyala, warga sekitar mulai mencium bau ganjil dari arah warung Angga. Bukan bau mie, bukan juga bau kaldu, tapi bau darah anyir, menyengat, lengket di hidung, dan lekat di tenggorokan. Setiap malam, sekitar jam 12, bau amis kayak darah sapi tercium dari jendela kamar saya, kata Bu Tati, ibu 2 anak yang rumahnya persis di samping warung. Itu, saya pikir awalnya dari pembuangan warung, tapi saya cek bersih. Bahkan selokan kering. Pak Surip, warga senior di RT itu, lebih terang-terangan. Itu bukan bau darah biasa, itu bau kematian. Aku pernah kerja di Jagal waktu muda. Aku tahu bau itu, tapi yang ini lebih dalam, lebih menusuk. Beberapa warga mulai risih, tapi tak berani bicara langsung pada Angga. Sebab pria itu makin pendiam dan misterius. Ia jarang keluar rumah, kecuali untuk membuka warung. Dan meski wajahnya tetap sama, kurus dan pucat, tatapan matanya sekarang kosong seperti mayat hidup. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Pak Seno, satpam komplek kecil di belakang warung, sedang merokok. Sendirian di pos ronda, hujan baru saja reda, jalanan basah, udara lembab. Saat itulah, ia melihat sesuatu dari celah pagar. Pintu warung Angga, yang biasanya tertutup rapat di malam hari, terbuka sedikit. Dari dalamnya keluar cahaya redup kekuningan, seperti lampu minyak, dan dari arah dapur ia mendengar suara sendok dan mangkuk berdenting pelan, seolah ada yang sedang makan. Padahal warung itu seharusnya sudah tutup sejak pukul 10 malam. Karena penasaran, Pak Seno mendekat dengan hati-hati, tapi semakin dekat ia melangkah. Bau amis itu makin menyengat, matanya mulai perih. Ia berhenti di balik tembok warung dan mengintip pelan ke jendela kecil yang sedikit terbuka. Apa yang dilihatnya membuat tubuhnya kaku membatu. Di dalam warung, duduklah 4 sosok makhluk hitam legam tanpa wajah. Tubuh mereka berasap, dan tiap gerakannya meninggalkan jejak licin, seperti lendir. Mereka duduk membungkuk di kursi pelanggan, masing-masing makan mie ayam dengan rakus.
Tapi isi mangkuk mereka bukan mie biasa, melainkan jeroan manusia, usus, paru, dan potongan telapak tangan. Di antara mereka berdiri Angga, diam, tanpa ekspresi. Ia membawa mangkuk ke meja satu persatu, seperti pelayan biasa. Makhluk-makhluk itu menoleh ke arah jendela. Pak Seno langsung mundur ketakutan dan tergelincir ke aspal. Tapi saat ia menoleh kembali, warung itu gelap gulita. Jendela tertutup rapat, seolah tak pernah ada yang terjadi. Keesokan harinya, Pak Seno demam tinggi. Ia meracau di pos ronda, berkata berulang-ulang, "Mereka makan manusia. Mereka makan manusia." Beberapa hari kemudian, ia ditemukan meninggal dalam posisi sujud di kamar. Dari mulutnya keluar segumpal mie basah bercampur darah. Isu mengenai warung Angga menyebar. Beberapa warga menuduhnya memakai penglaris. Tapi anehnya, mereka tetap datang. Seorang pemuda bernama Aldi yang bekerja sebagai kurir pernah berkata, "Saya tahu warung itu aneh. Tapi setiap lewat depan sana, saya tiba-tiba lapar. Hidung saya mencium bau sedap, bukan amis. Tapi, kata teman saya, bau itu kayak darah mentah. Entah kenapa, beda di tiap orang." Ada pula seorang ibu muda yang mengaku merasakan tangannya gemetar. Hebat setelah makan di sana. Aku kayak kerasukan, ingin balik lagi dan lagi. Walau perutku mual, bahkan aku mimpi dicekik oleh sosok tinggi bersayap malam itu. Pada malam Jumat Kliwon, bau amis dari warung mencapai puncaknya. Warga RT sekitar memutuskan melakukan syukuran keliling tahlilan kampung demi mengusir hawa buruk. Namun, saat rombongan melewati depan warung Angga, lampu-lampu mereka padam serentak. Obor menyala redup. Angin bertiup kencang. Beberapa orang melihat bayangan tergantung di langit-langit. Warung melalui celah jendela. Seseorang bersumpah melihat wajah Riki penuh darah, menatap dari balik kaca dengan mulut ternganga, seolah minta tolong. Pagi berikutnya, cat tembok warung Angga berubah warna. Dari kuning pucat menjadi merah kehitaman, seolah dilumuri cairan tak dikenal. Namun, Angga tak bergeming. Ia tetap buka seperti biasa, menerima pelanggan dengan senyum tipis. Namun, malam-malam berikutnya, mimpi buruk menyelimuti warga sekitar. Bu Tati bermimpi memasak anaknya dalam panci besar. Pak Suroso, pedagang keliling, mengaku dikejar mangkuk-mangkuk yang penuh mata manusia. Dan remaja perempuan tetangga sebelah warung mulai mengigau dalam tidurnya. Dia masak mereka satu-satu, tangannya dulu, kepalanya nanti. Sementara itu, Angga semakin kurus, namun tak pernah mengeluh. Ia tahu bau darah itu adalah bagian dari syarat. Warungnya harus menyerap aroma kematian. Kuali besarnya harus terus panas, walau tanpa api. Dan malam itu, tepat pukul 12:13, makhluk pesugihan itu kembali datang ke dapurnya. Kali ini, tak menampakkan wujud utuh. Hanya tangan hitam dengan kuku seperti belati muncul dari dalam kuali. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Tumbal berikutnya harus darah kandung. Jika tidak, semua akan dimakan balik. Angga menunduk. Dalam tangannya sudah tergenggam foto adik perempuannya. Satu-satunya keluarga yang tersisa. Tangannya gemetar. Warung mulai berdarah. Secara harfiah, dinding mengeluarkan cairan merah pekat setiap malam. Namun hanya warga tertentu yang melihatnya. Orang luar tetap datang, tetap makan, tetap memuji rasanya. Dan di setiap mangkuk yang disajikan, Angga mulai melihat bayangan wajah-wajah yang ia kenal. Wajah yang ia tumbalkan.
Suasana warung Angga kini berbeda. Tak ada lagi wajah lelah atau cemas dari si pemilik. Setiap pelanggan yang datang selalu pulang dengan wajah puas dan perut kenyang. Tapi di balik senyum Angga yang semakin lebar, matahari mulai jarang melihat wajahnya. Ia lebih sering aktif di malam hari, terutama setelah tengah malam, saat angin di kota Pekalongan mulai membawa hawa yang aneh, seolah menyimpan rahasia kelam. Setelah menghilangnya sepupu Anggarino secara misterius, warga sekitar sempat gigir. Tapi seperti biasa, isu itu tenggelam oleh kesibukan mereka sendiri. Polisi datang, menyelidiki, bahkan sempat mencurigai Angga. Namun karena tidak ada bukti dan tidak ada jejak darah, kasus itu menguap. Sementara itu, warung mie ayam Angga tetap buka seperti biasa. Bahkan makin ramai. Antrian mengular, pelanggan dari luar kota berdatangan. Ada yang bilang, mie ayam Angga punya rasa unik. Berbeda dengan warung manapun, lebih gurih, lebih kuat, dan aromanya membuat ketagihan. Tapi mereka tidak tahu bahwa tiap mangkuk mie itu mengandung sesuatu yang jauh lebih gelap daripada bumbu rahasia. Satu malam, Angga duduk di dapurnya yang kini sepi. Ia memandangi sebilah pisau yang sudah tumpul, namun masih menyimpan noda hitam kering di ujungnya. Di meja, terdapat foto keluarga. Matanya berhenti di wajah seseorang ragil. Adik kandungnya yang tinggal di Wiradesa, seorang pemuda yang lugu, polos, dan sangat mempercayainya. Sudah saatnya, bisik suara itu lagi. Suara yang biasa muncul saat angin lewat tanpa permisi. Tanpa suara, hanya rasa dingin yang menggerogoti tulang. Angga meremas foto itu, lalu memejamkan mata. Dia satu-satunya yang tersisa, tapi dia adikku. Tumbal butuh darah yang dekat, darah yang percaya. Kau ingin warung ini terus ramai? Kau ingin rumahmu semakin besar, uang semakin banyak? Maka berikan satu lagi. Suara gaib itu berbisik dari balik pintu dapur yang entah kenapa terbuka sendiri malam itu. Esok paginya, Angga berkunjung ke rumah Ragil, membawa beberapa bungkusan mie ayam dan senyum manis. Ragil menyambutnya hangat, seperti adik yang selalu merindukan sang kakak. Mereka duduk di ruang tamu sederhana, makan bersama, tertawa, dan bercerita tentang masa kecil mereka. Gue seneng, Kak. Akhirnya warung abang sukses. Dari kecil kita selalu susah, sekarang abang bisa jadi orang, ucap Ragil. Dengan tulus menyuapkan mie ke mulutnya. Angga hanya tersenyum, tapi tangan kirinya di bawah meja gemetar. Hebat, ia tahu ini pertemuan terakhir mereka. Malam nanti Ragil akan menghilang, seperti Rino. Ia sudah menyiapkan semuanya. Di balik bagasi mobilnya terlipat rapi kain kafan, minyak wangi, dan sebilah pisau baru yang mengilap. Pukul 2 malam, Gunung Kendali Sodo kembali menyambut Angga dengan kabut yang lebih pekat dan dingin yang mencengkeram. Kali ini, ia datang dengan tubuh Ragil yang telah tak bernyawa, dibungkus kain putih, lengkap dengan sesajen yang diperintahkan oleh makhluk penjaga pesugihan. Di tengah hutan, di bawah pohon tua berlumut, Angga menaruh tubuh adiknya. Darah Ragil telah memenuhi mangkuk batu yang diletakkan di atas altar tanah. Sebuah suara berat dan dalam muncul dari belakang pohon. Kau makin rakus, Angga. Tapi rakusmu membuatku kenyang. Tumbal kedua diterima. Imbalanmu bukan hanya warung yang ramai, tapi segala yang kau sentuh akan jadi emas. Tiba-tiba tubuh Ragil menyentak sekali. Meski telah mati, mulutnya terbuka dan dari sana keluar seutas rambut panjang berwarna abu. Rambut itu menari di udara, lalu menghilang ke dalam tanah. Angga hanya menunduk
memaksa tubuhnya untuk tak muntah, menahan rasa jijik dan bersalah yang terus berteriak di dalam batinnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, rumah Angga bertambah besar. Ia membeli mobil mewah, menyewa karyawan baru untuk warungnya. Tapi ada satu hal yang aneh, warung mie ayamnya kini tetap ramai. Bahkan saat tak ada yang berjualan, mangkok-mangkok di rak sering ditemukan berpindah tempat sendiri. Panci selalu terisi penuh dan bau daging rebus menyengat di tengah malam. Orang-orang mulai membicarakan keanehan itu. Seorang tukang parkir sempat melihat bayangan mirip ragil duduk di bangku pelanggan, menatap kosong ke arah dapur sambil menggenggam semangkuk mie yang tak pernah ia sentuh. Sejak itu, dua pelanggan setia tak pernah kembali. Kabarnya, mereka sakit keras setelah makan mie ayam Angga. Dan satu malam, seorang pemuda mabuk mencoba membuka warung Angga yang sudah tutup. Ia tertarik aroma kaldu yang harum luar biasa dari dapur. Namun ketika pintu terbuka, ia melihat sesosok pria berdarah-darah duduk di dalam, memakan daging dari mangkuk dengan tangan kosong. Pria itu menatapnya dengan mata putih melotot. Esoknya, pemuda itu ditemukan gila. Ia hanya bisa bicara, Itu bukan mie ayam. itu manusia. Angga kini sering duduk di pojok warungnya sendiri, tak lagi tertawa, hanya memandangi para pelanggan yang makan dengan lahap. Setiap kali melihat semangkuk mie ayam, ia selalu terbayang wajah Ragil dan Rino, namun warung tetap ramai dan mie Ayamnya tetap terasa istimewa, tapi harga dari semua itu belum selesai. Tumbal selanjutnya akan segera ditagih. Warung mie ayam Angga semakin menggila. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, namanya telah menjadi perbincangan seantero Pekalongan. Warung itu tak pernah sepi pengunjung. Bahkan hingga larut malam, orang-orang tetap berdatangan. Rela antre demi semangkuk mie ayam yang katanya beda rasanya. Namun di balik ramainya tempat itu, ada sesuatu yang mengendap dalam sunyi, sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika manusia. Suatu malam, ketika jarum jam mendekati pukul 1 dini hari, seorang pria tua tampak duduk sendiri di pojok. Warren. Ia mengenakan jaket lusuh dan topi kumal. Tak seperti pelanggan lainnya yang lahap makan. Pria itu hanya menatap semangkuk mie ayam di hadapannya tanpa menyentuhnya sedikit pun. Angga yang malam itu berjaga sendiri karena Seno izin pulang kampung, merasa gelisah. Tatapan pria itu kosong, seperti menembus lapisan dunia yang berbeda. Angga mendekat. "Pak, maaf, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara serak. Pria itu mendongak perlahan, bola matanya putih seluruhnya, tanpa hitam. Sedikit pan. Angga tersentak mundur. "Kau pikir mereka semua masih manusia?" Gumam pria itu dengan suara berat dan berdengung seperti dua suara bersamaan. Angga tak bisa berkata-kata. Tubuhnya bergetar. Pria itu tiba-tiba tersenyum lebar. Senyum yang aneh, lebar sampai ke telinga. Lalu tubuhnya ambruk ke mangkuk mie, tak bergerak. Mati. Panik melanda. Angga menghubungi ambulans dan polisi. Tapi ketika petugas datang, tubuh pria itu sudah tidak ada. Hanya mangkuk kosong dengan aroma amis yang menusuk. Salah satu petugas sempat berkata sambil memicingkan mata, seperti bau darah kering. Sejak kejadian itu, warung Angga mulai mengeluarkan bau aneh setiap malam. Bau amis, anyir, dan menyengat. Seolah ada sesuatu yang membusuk di dapur. Tapi anehnya, pelanggan tetap berdatangan. Mereka seolah tak menyadari atau tak peduli. Malam berikutnya, saat Angga hendak menutup warung, seekor kucing hitam melompat ke atas meja
dan menjilat tumpahan kuah mie ayam. Dalam sekejap, kucing itu menggelepar, kejang, lalu mati. Angga gemetar. Ia ingat kota-kota makhluk bertopeng di Gunung Kendali Sodo dulu. Tumbal manusia akan membawamu ke puncak, tapi darah akan menuntut lebih. Tak ada waktu untuk istirahat. Pesugihan ini bukan hanya tentang kekayaan. Ia haus, ia lapar, dan sekarang mulai keluar kendali. Esoknya, seorang anak kecil ditemukan pingsan di belakang warung. Ibu si anak mengaku baru membeli mie ayam dari tempat Angga. Bocah itu monti-manta, tubuhnya membiru, lalu tak sadarkan diri. Kabar itu mulai menyebar pelan-pelan. Tapi warung itu tetap ramai, seakan ada kekuatan gelap yang membungkam mulut para pelanggan. Malam keempat setelah kematian misterius pria tua, Angga bermimpi buruk. Dalam mimpinya, warungnya dipenuhi tengkerak-tengkerak yang tertawa. Mangkuk mie ayam berubah menjadi tempurung. Kepala manusia, kuahnya berwarna merah tua, seperti darah. Di pojok dapur, sesosok wanita tua berjubah putih duduk sambil mengaduk panci besar. Wajahnya tertutup rambut. Ia berbisik tanpa henti. Belum cukup, belum cukup. Angga terbangun dengan keringat dingin. Di balik pintu dapur, ia melihat cipratan darah di lantai. Tapi begitu lampu dinyalakan, noda itu hilang. Hanya lantai licin seperti biasa. Malam makin panjang. Bau amis makin pekat. Warung mie ayam itu kini bukan sekadar tempat makan, melainkan altar pengorbanan. Dan Angga tahu tumbal berikutnya segera harus disiapkan. Suasana rumah Angga berubah mencekam sejak malam-malam terakhir. Seringkali lampu kamar berkedip sendiri. Suara derit pintu terdengar, padahal tak ada angin. Dan yang paling membuat bulu kuduknya merinding, bau amis darah kini merayap sampai ke dalam rumah. Pada suatu malam yang dingin dan sepi, Angga baru saja merebahkan tubuhnya setelah pulang dari warung. Tubuhnya kelelahan, pikirannya penuh oleh mimpi-mimpi buruk yang makin lama makin kabur batasnya dengan kenyataan. Baru saja matanya mulai terpejam, terdengar suara ketukan di jendela kamarnya. Tak, tak, tak. Angga membuka matanya perlahan. Ia melirik jam di dinding pukul 02,17 dini hari. Siapa yang mengetuk jendela jam segini? Awalnya ia mengabaikan, tapi suara ketukan itu kembali. Kali ini lebih keras. Tok, tok, T-O-K. Dengan hati-hati, ia melangkah ke arah jendela, menyingkap tirai, dan jantungnya seketika seperti berhenti berdetak. Di balik jendela berdiri sosok bocah kecil dengan wajah pucat, matanya kosong, kulitnya membiru. Itu Fajar adik kandungnya yang telah lama meninggal. Angga, suara itu terdengar lemah, tapi jelas. Kenapa kau berbuat sejauh ini? Angga melompat mundur. Tubuhnya lemas. Fajar, kamu udah meninggal. Sosok itu menembus kaca jendela dan perlahan melayang masuk ke dalam kamar. Tubuhnya tak menginjak lantai. Di tangan kirinya ada semangkuk mie ayam. Dan di tangan kanannya ada segumpal daging yang berlumuran darah. Kamu tahu ini daging siapa? Tanyanya lirih. Angga tak sanggup menjawab. Ia hanya menggeleng pelan. Mulutnya gemetar. Ini daging anak-anak yang tidak bersalah. Yang jadi tambal warungmu. Yang mati karena keserakahanmu. Tidak, aku hanya ingin warungku ramai. Aku nggak tahu mereka akan mati, teriak Angga. Matanya merah penuh air. Tapi kau tahu setelahnya. Dan tetap melanjutkan. Jawab arwah Fajar sambil mengangkat mie itu ke mulutnya. Lalu mencuil daging dan memasukkannya ke dalam mulut hantu itu sendiri. Anehnya, tidak ada
Suara kunyahan, hanya erangan kesakitan. Setiap kali mie itu disajikan, satu nyawa melayang. Setiap kali kau dapat uang, satu arwah menjerit di alam baka. Tiba-tiba, kamar itu dipenuhi suara jeritan. Dari dinding, dari lantai, dari langit-langit semuanya menangis. Memanggil-manggil nama Angga dengan suara serak dan marah. "Berhenti, Angga, atau aku akan mengambilmu," bisik Fajar. Setelah kata-kata itu meluncur, semua lampu padam, ruangan menjadi gelap total. Dalam kegelapan itu, Angga merasakan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Lalu suara langkah kaki mendekat. Pelan, menyeret, shock, shock. Lampu tiba-tiba menyala. Tak ada siapa-siapa di kamar. Tirai tertutup, jendela terkunci, dan udara kembali normal. Tapi lantai di depan tempat tidur Angga basah. Bukan oleh air, tapi darah. Dan di atas kasurnya, sebuah mangkuk mie ayam telah tersaji. Uapnya mengepul. Tapi mie itu bukan mie biasa, dagingnya berwarna gelap dan mengeluarkan bau busuk. Keesokan harinya, Angga berlutut di depan warung, menggigil seperti orang linglung. Pelanggan tetap berdatangan, menyapa seperti biasa. Tapi Angga hanya duduk sambil menatap mengkak mie ayam yang disajikan. "Berapa harga nyawa mereka?" gumamnya lirih. Namun, entah kenapa, tangan dan tubuhnya selalu bergerak sendiri memasak, menyajikan, menerima uang, dan tersenyum. Seperti ia bukan lagi dirinya sendiri. Di malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Tapi kali ini, tak hanya Fajar yang muncul. Satu persatu, arwah orang-orang yang telah mati karena mie ayamnya datang. Berkerumun di luar warung, menatap dan menunggu. Langit malam Pekalongan kembali kelam. Hujan tipis turun, seperti air mata langit yang menetes perlahan. Angga duduk sendirian di bangku warungnya yang sudah hampir tutup. Mie ayam di panci masih setengah penuh, tapi tak satu pun pembeli datang sejak maghrib tadi. Ia merasa ganjil. Biasanya, sejak melakukan ritual pesugihan, warungnya tak pernah sepi walau malam larut. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Bau amis kembali menguar. Tapi kali ini tak berasal dari daging atau kuah mie ayam. Baunya lebih menyengat, lebih tajam, dan membuat perut mual. Warungnya yang biasanya terang mulai meredup. Lampu-lampu seolah tersedot oleh gelap yang tak wajar. Lalu, brengsek itu datang lagi. Makhluk bertopeng itu muncul di sudut dapur. Tempat biasa Angga menyimpan ayam cincang. Kepalanya menyentuh langit-langit. Tubuhnya kurus tinggi dengan jubah hitam yang robek seperti kulit kayu mati. Topengnya sama seperti dulu topeng kayu. Tua dengan ukiran senyum sinis dan mata kosong yang menyala merah redup. Waktunya tumbal ketiga. Suara makhluk itu bergetar seperti ribuan serangga berbicara bersamaan. Angga melangkah mundur, takut. Belum sebulan dari tumbal terakhir. Aku masih belum siap. Makhluk itu tidak bergerak. Tapi entah bagaimana, dinding warung terasa semakin sempit. Suara angin seperti lolongan mengelilingi bangunan. Daging ayam di meja tiba-tiba meleleh, berubah warna jadi kehitaman, beraroma busuk seperti bangkai. Tumbal atau warungmu hancur? Pilih. Angga menggigit bibirnya sampai berdarah. Dalam pikirannya, hanya ada satu nama, ibunya. Ibu yang kini tinggal sendirian di kampung setelah ia bawa pindah dari rumah lama. Ibu yang sejak dulu selalu mengutuk ayah karena mati miskin yang menuru. Angga jadi laki-laki sukses. Apapun caranya. Dulu, sang ibu pernah berkata, "Kalau harus pakai jin pun, Ibu rida asal kamu kaya." Kalau dia rida, gumam Angga pelan.
Mungkin tidak apa-apa. Keesokan harinya, orang-orang geger. Sharon, perempuan tua, ditemukan tak bernyawa di rumah kontrakan. Matanya terbuka lebar, mulutnya membiru. Tidak ada luka, tidak ada bekas perampokan. Tapi dinding kamar dipenuhi bekas goresan seperti cakaran kuku dan darah kering yang membentuk pola aneh. Seperti wajah bertopeng menyeringai. Angga menangis di pojok warung malam itu, tapi warungnya kembali penuh pembeli. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Semua kursi terisi. Anak-anak muda, bapek-bopak, sampai tukang ojek mengantre sambil memuji. Wah, rasa kuahnya makin mantap, Bang Angga. Namun di antara suara tawa dan mangkok-mangkok beradu, Angga tak bisa menikmati kesuksesan itu. Setiap ia menoleh, ia melihat bayangan ibunya duduk di bangku paling pojok diam. Matanya memerah, mulutnya terkunci, seolah menyalahkan. Sialah, bertanya, kenapa aku malam hari? Pukul 01.35, Angga tak bisa tidur. Matanya terus menatap plafon. Lalu terdengar suara ketukan dari luar warung. Tok, tok, tok. Ia membuka pintu perlahan. Tak ada siapa-siapa. Tapi di tanah depan warung ada sesuatu yang tertinggal. Sebuah topeng kayu. Topeng yang sama dan bersamanya. Sehelai kain putih penuh darah. Bukan kain biasa. Itu adalah jilbab ibunya. Tiba-tiba lampu warung padam. Pintu tertutup sendiri. Dari kegelapan muncul suara berbisik. Tumbal selanjutnya. Bukan dari keluargamu, tapi dari orang yang paling percaya padamu. Di tempat lain, Dimas, sahabat masa kecil Angga, yang pernah menolongnya dari kebangkrutan, sedang duduk di rumah, menggulir ponsel. Ia melihat status Angga, foto warung dengan caption, "Terima kasih semua, kalian membuatku bertahan hidup." Dimas tersenyum. Ia belum tahu bahwa namanya sudah ada dalam daftar tumbal berikutnya.